Nomor satu, satu putaran. Nomor satu, satu putaran. Pilih Amin, Anies Muhaimin. Nah, itu tuh barusan jingle yang dinyanyiin sama anak-anak muda nih waktu pembagian nomor urut Amin pasangan calon nomor satu di KPU nih. Nah, kali ini pejuang kita akan membahas mengenai paslon nomor satu, yaitu Anies Muhaimin dari orang-orang dalam nih ya. Secara milenial, secara asik, secara mungkin ya nyambung, walaupun agak narasumber kali ini nggak muda, nggak milenial juga sih. Minimal pikirannya muda lah. Semoga atau pernah muda ya, pernah muda gitu sih ya. Dan masih merasa muda. Dan masih merasa muda. Ini dia Pak Tobing. Agak tukul ya. Mungkin ini nggak kayak radio yang titip-titip salam, tapi boleh dong disapa-sapa dulu para pejuang. Oh, ada pejuang Agnes, ada pejuang Samsul, ada pejuang Wulan. Berarti ini jatuhnya kayak agak bocor ya, semua yang di belakang layar disebut sama beliau ini ya. Oh, nanti bisa di-cut lah. Jangan di-cut guys, udahlah bocor semua aja. Oke nih, ini kita harus kayak bawanya harus kayak gini nggak? Iya, sudah hadir di studio kali ini ada Muhammad Qausir Amirullah, mantan anggota TGUPP, Gubernur tahun 2017 sampai 2022. Soalnya kan yang kita tahu kan kayak timnas gitu namanya kan. Jadi kayak bola, jadi kayak pemikirannya kayak bola gitu. Nah, betul. Nah, ya kalau boleh tahu nih gimana nih dari awal mengusung konsep tentang timnas nih Pak Qausir, kalau dari sisi orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam ya gitu ya. Iya. Jadi ide itu juga berangkat dari keinginan ya. Bukan keinginan, tapi awalnya kan begini, kita harus bikin sesuatu yang unik kan begitu ya. Ini menurut informasi orang yang lebih dalam lagi loh. Jadi sesuatu yang unik itu apa kan gitu. Gimana sih membuat sesuatu itu ketika diumumkan itu juga menjadi news kan gitu. Nah, kalau pakai istilah-istilah yang konvensional yang itu saja ya, ketum dan sebagainya ya oke juga, tapi kayaknya sih kurang bikin news. Dan juga kan kita berpikir gimana ketika kita bikin nama saja itu juga sudah bisa grabbing new voters, mengexpand ya ceruk pemilih kan begitu. Nah, pemilih kita yang muda-muda itu kan rata-rata juga penggemar bola. Kenapa tidak kita bikin istilah-istilah yang memang associated dengan bola, karena bola adalah salah satu cabang olahraga yang penggemarnya paling banyak di Indonesia. Maka muncullah ide timnas. Kan kalau bola itu namanya juga timnas, kan gitu ya. Betul. Gitu ceritanya. Oke, kalau misalkan ngegait untuk para penggemar bola nih, tapi apa udah ada statement dari para penggemar bola itu sendiri kalau misalkan mereka akhirnya mendukung pasangan Amin ini karena konsepnya timnas gitu? Tentu ada beberapa pemain bola ya, dan juga pengamat bola yang memberikan masukan-masukan terhadap Amin ya, untuk keperpihakan mereka terhadap sepak bola itu gimana. Dan berdasarkan track recordnya, Mas Anies ini adalah salah satu pemimpin yang memiliki track record berpihak kepada olahraga, terutama bola. Di Jakarta beliau bangun JIS ya, stadion yang standarnya internasional. Dan sekarang dipakai juga buat FIFA kan begitu. Terlepas dari segala kontroversinya, faktanya JIS yang sudah tertunda ya, direncanakan dulu ketika rezim sebelumnya, mungkin udah 3-4 periode sebelumnya nggak pernah bisa terwujud. Ketika zaman Anies itu bisa terwujud. Itu adalah bentuk konkret. Bahkan salah satu janji politik Anies sekarang juga akan membangunkan stadion sepak bola di berbagai tempat di Indonesia, minimal 10 katanya. Minimal 10. Iya. Nah, itu istilah timnas itu ya associated dengan itu, karena juga timnas itu menggambarkan semangat kerja yang cepat, lincah,
ya, cepat secepat kilat begitu ya. Timnas itu kan begitu ya, dia kerjanya cepat. Dan tahu nggak, bola itu, tim sepak bola itu melakukan publikasi ya di media atau menjadi berita, making news itu tidak saat sedang main bolanya saja, ya kan? Kan kalau hanya ngandalin ketika permainan sepak bola sempit sekali, hanya 45 menit plus istirahat kali dua. Itu aja kan? Sebulan belum tentu main sekali, jadi ya kecil publikasinya. Tetapi kalau kita lihat grup-grup sepak bola itu, bahkan ada news tentang atau berita tentang saat terjadi transfer pemain. Nah, kan gitu. Itu makanya pengumumannya juga bertahap. Jadi berita berkali-kali. Itu kalau dari sisi komunikasi kan menarik. Selalu ada sesuatu yang baru. Jadi awalnya diumumkan kapten ke kapten, ya kan? Udah. Berikutnya diumumkan pelatih, ya. Nanti berikutnya deputi dan struktur di bawahnya. Dan bisa menerima tim, ya. Orang-orang itu bergabung di tim itu ya bertambah. Nah, ini adalah sebuah organisasi yang tumbuh, tidak stagnan. Kalau diumumkan sekali, ya udah sekali itu, nggak mungkin ada penambahan atau pengurangan. Kalau ini bisa bertambah, dan keterlibatan orang itu, keterlibatan masyarakat, orang-orang ingin, jadi orang itu ingin bergabung, ingin bergabung untuk masuk menjadi bagian dari tim. Dan selalu kita sampaikan ya, bergabung itu bisa langsung dalam arti official masuk di dalam administrasi atau tidak, kan begitu. Oke. Balik lagi ke yang tadi, kan sudah pernah membangun JIS nih, janji politiknya itu ada bakal 10 stadion ke depannya gitu ya, kalau misalkan minimal ya. Berarti kalau misalkan lebih catat ya. Coba tolong dicatat ya, ini janji politik guys, karena kita harus menepati janji ya. Kalau pacar nggak dapetin janji aja kita marah loh, apalagi ini presiden ya guys ya. Nah, calon sih, tapi ya amin ya. Jadi kira-kira di kota-kota mana aja tuh kalau kita boleh dapat bocorannya nih? Dari kemarin sudah di Makassar sudah launching, ya. Jadi tentunya ini yang model-model stadion berskala internasional itu pasti akan di kota-kota yang besar, karena tentu di kota-kota besar itulah biasanya orang ya pusat-pusat dari grup-grup sepak bola kan gitu. Di kota-kota itu kan kita bisa bayangkan nanti ada stadion-stadion yang berskala internasional dan penggunaannya tidak hanya untuk bola. Nonton K-pop, nonton Korea kamu ya kan, Korea. Kemudian mau nonton nasi daria, konser nasi daria. Agak kurang angkatan kita ya guys ya, nasi daria ya, tapi boleh lah. Nonton nasi daria, mau konser Roma Irama, itu bagi generasi kolonial. Bukan kolonial, di atasku itu. Itu ya. Termasuk juga peringatan-peringatan atau acara-acara keagamaan. Orang mau misalnya sholat Id bersama di situ, atau Natalan bersama, atau perkumpulan agama, acara-acara agama lain bisa pakai tempat itu. Jadi kayak serbaguna juga, jadi nggak hanya buat jadi ini lapangan-lapangan ini nggak hanya untuk menggait para penggemar bola gitu ya, jadi tapi untuk semua, karena bisa dipakai untuk nanti. Jadi kalau misalkan konser bisa buat pre-wedding di atas. Aduh. Bisa bagaimana? Di situ. Ada. Pre-wedding di bisa ngomongnya gitu ya. Bisa ngomongnya itu biasanya yang klasik-klasik gitu. Iya. Kick off, bisa ngomongnya kayak gitu tuh kan timnas. Kick off gimana udah keluar. Tapi kalau calonnya pemain sepak bola, pre-weddingnya nanti di sepak bola. Iya. Kiu. Kalau yang nonton ya. Siapa nih?